Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Nah, kali ini saya berada di Desa Langgar, di Kecamatan Kejobong, di Kabupaten Purbalingga. Nah, karena menurut desas-desus dan cerita warga yang saya dengar, di sini ini sering terjadi hal-hal yang aneh, sering terjadi penampakan walaupun di siang hari. Nah, makanya saya tertarik untuk menelusuri bambu yang ada di sini. Nah, ini saya rencana akan menelusuri ke arah sana, teman-teman. Walaupun tempatnya yang diceritakan warga itu saya kurang begitu paham tah di mana. Karena yang saya dengar itu hanya di Desa Langgar. Tepatnya saya kurang tahu. Oke, ikuti terus perburuan kali ini. Mudah-mudahan ada bambu yang sangat unik, ada bambu yang bisa dibawa pulang, atau ada sesuatu yang spesial. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita sudah berada di lokasi perburuan bambu unik. Nah, dari tadi saya dari sana sampai sini mungkin sudah ada 1 jam lebih, belum ada satupun penampakan bambu unik. Tentunya bambu unik yang berpakem. Nah, ini teman-teman, tadi saya melihat ada kelabang, teman-teman. Nah, saya tadi melihat ada kelabang lumayan besar di sini. Nah, kalau bambu unik saja seperti ini, teman-teman. Ini masuk bambu sabdo lutut. Sabdo lutut. Sama sini juga sabdo lutut. Nah, kalau ini nih bolong. Nah, ini mungkin ini bolong karena serangga. Nah, ini tadi di sekitaran sini saya melihat ada kelabang atau lipan, teman-teman. Lipannya lumayan besar. Nah, ini kita harus hati-hati, teman-teman. Ya, siapa tahu aja ada sesuatu. Ini sudah lapuk ini, teman-teman. Nah, ini sudah sangat lapuk dan nah, betul, teman-teman. Ternyata di dalamnya ada sesuatunya. Nah, bisa dilihat, teman-teman. Ini warnanya merah bulat. Nah, mungkin akan saya ambil karena memang tadi saya melihat ada lipan atau kelabang. Nah, cuman larinya sangat cepat. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Siapa tahu lipannya ada di dalam, karena ini sudah lapuk, teman-teman, sudah lapuk. Jadi harus hati-hati. Yang jelas ini warnanya merah, teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, harus hati-hati karena ini lumayan kecil ini. Saya juga takut ini. Nah, ini. Nah, mungkin ini yang dinamakan mustika geliga lipan. Nah, kalau tadi itu lipannya itu agak merah ke kuning-kuningan. Nah, ini juga lumayan besar, cuma tidak besar banget, teman-teman. Nah, alhamdulillah rezeki hari ini mungkin ini bisa disebut mustika lipan nih. Tadi
HP-nya sampai blur teman-teman. Nah ini bisa dilihat, jadi teman-teman bisa tahu seorang pembolang ketika mencari di alam. Jadi insya Allah kalau seorang pembolang itu insya Allah jaminan asli alam. Nah seperti ini nih. Cuman memang tadi sayang sekali lipannya tidak bisa tertangkap kamera. Karena tadi ketika saya lihat itu sudah lari. Nah ini. Alhamdulillah bisa menemukan mustika kelabang geni. Karena memang lipannya atau kelabangnya itu merah ke kuning-kuningan. Nah ini mantap. Jaminan asli alam teman-teman. Tadi teman-teman bisa melihat langsung. Nah ini alhamdulillah kita mendapatkan mustika kelabang geni karena merah. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan kedepannya ada bambu yang bisa dibawa pulang. Kalau untuk sementara ini baru mendapatkan ini teman-teman, ini saja ini sudah cukup lumayan mantap ini. Alhamdulillah ini. Oke, kita lanjut. Teman, kita review perburuan hari ini. Yang mana perburuan hari ini saya mendapatkan suatu benda yang memang sangat luar biasa. Apa saja? Kita langsung saja. Nah, yang pertama tadi kita menemukan mustika kelabang geni. Karena memang tadi kelabangnya itu berwarna merah kekuningan. Besar tidak, kecil pun tidak. Nah ini mustika kelabang geni. Nah kemungkinan kalau asumsi saya, ini asumsi saya teman-teman. Ini kita main secara logika, kemungkinan ini tadinya ini sebuah telur. Tapi karena suatu proses alam, nah ini sudah menjadi batu. Nah, kalau ini sudah benar-benar jadi batu teman-teman, sudah benar-benar jadi batu. Nah kalau untuk manfaatnya saya kurang begitu paham. Ya jelas pasti ada manfaatnya. Tuhan menciptakan sesuatu di alam dunia pasti ada manfaatnya. Jadi tergantung dari kitanya sendiri, bisa memanfaatkannya atau tidak, tahu atau tidak. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pasti semua benda itu ada manfaatnya, baik secara fisik maupun non fisik. Nah seperti hanya ini mustika kelabang geni, insya Allah pasti ada manfaat. Karena apa? Ini langsung dari alam. Nah ini hasil yang pertama. Nah yang kedua yaitu bambu unik. Nah ini nama pakemnya apa? Nah, ini nama pakemnya ini bolong menara plus rajut sukmo. Nah rajut sukmo, nah ini rantingnya masuk ke dalam lubang. Nah bolong menara sendiri itu bambu yang bagaimana? Bolong menara bambu yang berlubang bersap ke atas. Nah jadi semakin banyak sapnya itu semakin bagus. Nah itu yang dinamakan bolong menara. Jadi antara bolong menara dengan tong-tong sewu itu berbeda. Kalau tong-tong sewu dalam satu ruas, nah ini dalam satu ruas ini lubangnya ini lebih dari 2. Semakin banyak lubangnya itu semakin sulit, semakin bagus. Nah kalau bolong menara ini dalam satu ruas ini hanya satu lubang saja, cuma bersap ke atas. Nah, ini yang dinamakan bolong menara. Nah bolong antara combong itu juga berbeda. Kalau bolong itu hanya berlubang, tapi kalau combong itu berlubang tapi tembus. Nah itu perbedaannya semuanya hanya sedikit saja teman-teman. Makanya apa? Seorang pembolang itu harus jeli, harus teliti. Agar apa? Agar tidak salah dalam menganalisa sebuah bambu. Jadi yaitu bolong, combong, tong-tong sewu. Nah itu hampir-hampir mirip. Nah combong yang jelas harus tembus. Bolong itu hanya berlubang. Bolong itu berlubang. Tong-tong sewu berlubangnya dalam satu ruas lebih dari 2. Semakin banyak lubangnya itu semakin sulit ditemukan.
Jadi alhamdulillah perburuan hari ini di Desa Langgar di Kabupaten Purbalingga ini saya mendapatkan 2 benda yang memang sangat luar biasa, yaitu mustika kelabang geni dan bambu bolong menara plus rajuju, yang mana di Desa Langgar ini menurut cerita warga dari mulut ke mulut memang di sini sering terjadi penampakan walaupun di siang hari, walaupun tepatnya itu di mana saya kurang paham karena saya tahunya di Desa Langgar saja. Nah, tapi alhamdulillah saya ada ketertarikan ke sini dan alhamdulillah dikasih oleh-oleh dari alam. Nah, inilah alam teman-teman, kita tidak pernah tahu rahasia di baliknya. Yang jelas kita bersahabat dengan alam. Insya Allah apabila kita bersahabat dengan alam, kita pasti akan mengetahui tanda-tanda dari alam. Nah ini, jadi seorang pembolang itu memang harus benar-benar bisa mengetahui tanda-tanda dari alam. Walaupun memang tidak sepenuhnya tepat, tapi setidaknya itu buat perhatian kita. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu karena ini waktu sudah lumayan siang, jadi saya undur diri. Yang jelas segala sesuatu benda apapun itu tidak boleh dituhankan, tapi jadikan itu sebagai pengingat kita akan kuasanya Tuhan, agar keimanan, keislaman kita itu semakin tebal. Nah seperti ini teman-teman, kita tidak boleh mentuhankan benda seperti ini, tapi kalau ada manfaatnya insya Allah ada manfaatnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengetahuan, sebagai penyemangat teman-teman lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.